Assalamualaikum. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Baik, sehat semuanya ya. Ya, selamat datang di perkuliahan Manajemen Mutu Terpadu, sebuah mata kuliah yang tidak hanya membahas tentang strategi peningkatan kualitas produk atau layanan, tetapi juga menyentuh pondasi-pondasi nilai yang menopang organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Hari ini kita buka perjalanan kita dengan perspektif yang tak terduga, yaitu moderasi beragama. Mengapa? Karena seperti hanya mutu dalam organisasi, moderasi beragama menuntut komitmen, konsistensi, dan keseimbangan. Ia bukan sekedar sikap toleran, tetapi kemampuan menjaga harmoni dalam perbedaan, memperjuangkan keadilan, dan membangun kepercayaan, persis seperti prinsip-prinsip TQM atau Manajemen Mutu Terpadu, yaitu Customer Focus, Continuous Improvement, dan Total Involvement. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya juga Bapak ingin menyapa kalian dulu ya. Pada hari ini alhamdulillah semuanya terlihat hadir ya. Tetapi yang belum hadir itu Revi ya. Itu bagaimana kabarnya Revi? Apakah ada di asrama? Oh, izin. Oke, baik. Ya, selanjutnya ini aku sekalian mengenai Manajemen Mutu Terpadu ini ya. Silabusnya atau LPS yang telah dibuat, yaitu mengenai deskripsi mata kuliah, lalu capaian pembelajarannya, bahwa kalian itu nanti diharapkan menjadi mahasiswa yang mampu menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan program mutu. Nah, nanti juga akan ada tugas, baik tugas kelompok maupun tugas mandiri. Baik, supaya tambah berkah, saya minta dari salah satu mahasantri ya, mahasiswa membacakan dulu doanya ya, doa awal belajar. Silakan. Kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita membaca doa, tundukkan kepalanya, khusyukkan hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan shaliqan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya Muhammad Fadil yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah dunia dan akhirat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang akan membahas tentang Manajemen Mutu Terpadu ya. Ini menjadi mata kuliah yang dasar yang wajib kita pelajari, karena kalian di Prodi Manajemen Pendidikan Islam ini yang tentunya membutuhkan nanti mengenai Manajemen Mutu Terpadu. Nah, di antara kalian barangkali sudah ada ya atau sering mendengarkan apa itu manajemen, apa itu mutu. Nah, kalau sekarang itu ada perpaduan antara manajemen mutu terpadu. Baik, kita lanjut ya mengenai Manajemen Mutu Terpadu. Ya, apa itu yang dimaksud dengan Manajemen Mutu Terpadu? Adalah pendekatan sistem manajerial yang menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dalam seluruh aktivitas organisasi, melibatkan semua individu, proses, dan fungsi untuk mencapai kepuasan pelanggan secara maksimal dan berkelanjutan. Manajemen Mutu Terpadu ini sangat penting bagi sebuah atau keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan, organisasi, dan yang lain-lainnya. Konteks kita hari ini di prodi kita adalah lembaga pendidikan ya. Nah, kita itu sangat memerlukan tentunya mengenai Manajemen Mutu Terpadu ini. Tapi kita lihat dulu bagaimana Manajemen Mutu Terpadu ini bisa kita terapkan dalam lembaga pendidikan Islam. Kita lihat contohnya seperti di perusahaan-perusahaan begitu ya. Nah, perjalanan contohnya pabrikan Toyota, pabrikan Honda lah begitu. Motor Honda yang dulu itu ya, motor Honda itu yang dulu itu kita tahu mungkin ada bebek 70.
Kan berevolusi terus berkembang sampai sekarang ada matik kan begitu. Nah itu tentu itu mengaplikasikan manajemen mutu terpadu. Nah anak-anak sekalian, jadi sekarang supaya kita lebih mengeksplorasi tentang manajemen mutu ini, Bapak tugaskan untuk kalian ya, pembelajaran kita hari ini menggunakan metode active learning. Nah, ini berikan pertanyaan ya, satu orang. Nanti pertanyaannya dibagi-bagi. Silakan. Nah, setelahnya kalian membuat pertanyaan, sekarang silakan pertanyaan yang telah kalian buat pindahkan ke tangan orang lain. Silakan. Oke, sudah? Nah, sekarang pegang kertas pertanyaan tersebut. Nanti bila ada yang tadi kan 4 kali ya, ada yang 4 centangnya, itu silakan dibacakan pertanyaannya. Siapa yang mendapatkan pertanyaan yang centangnya 4? Saya. Oke, silakan. Bagaimana hubungan mutu terpadu tentang transformasi digital di era sekarang? Nah, tentang digital nih, siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Siapa? Perkenalkan, nama saya Zelis. Izin menjawab pertanyaan dari Rifki mengenai tentang hubungan mutu terpadu dan juga transformasi digital. Menurut saya, keduanya itu tuh saling melengkapi karena mereka itu meningkatkan efisiensi organisasi. Mengapa mereka saling melengkapi? Karena mutu terpadu ini lebih fokusnya kepada peningkatan. Contohnya seperti melibatkan karyawan dan berfokus kepada pelanggan. Sedangkan transformasi digital itu lebih kepada menyiapkan alat sehingga mempercepat suatu proses pembuatan. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah ya, dari diskusi kita pagi hari ini kita sudah tadi ada aktif ya berdiskusi, pertanyaan dan jawaban yang luar biasa dari kalian. Ini mudah-mudahan menambah pengetahuan kalian mengenai manajemen mutu terpadu. Baik anak-anak sekalian ya, alhamdulillah dari tadi sampai sekarang kita sudah berada di penghujung perkuliahan kita. Ya, setelahnya kita bersama-sama menjelajahi konsep dasar Total Quality Management, prinsip-prinsip utamanya dan urgensi penerapan mutu dalam menghadapi persaingan global. Semoga kalian semua ya semakin memahami bahwa mutu bukan hanya angka atau prosedur, ia adalah budaya yang harus hidup di setiap lini organisasi. Dalam era yang kompetitif seperti sekarang, organisasi tidak cukup hanya menghasilkan produk atau jasa. Mereka harus mampu menghadirkan pengalaman berkualitas yang sesuai atau melebihi harapan pelanggan. Dan itu dimulai dari kita, dari cara kita berpikir, bekerja, dan berinovasi. Kalian sebagai calon pemimpin, praktisi, atau profesional di masa depan, kalian memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga mutu, bukan hanya untuk bisnis, tapi untuk membentuk masyarakat yang lebih produktif dan terpercaya. Terima kasih atas partisipasi dan semangat belajar hari ini. Semoga sesi ini menjadi pemicu rasa ingin tahu lebih lanjut dan komitmen terhadap kualitas dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih. Dicukupkan sekian materi pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup, doa kifaratul majlis bersama-sama. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.